Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Latifah sebagai guru PAI kelas 7 di SMP Al-Hikmah Kawunganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai memahami sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian sholat, adab-adab, dan keutamaan sholat. Yang kedua, memahami pengertian zikir, macam-macam zikir, adab, dan keutamaannya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sholat. Pengertian sholat secara bahasa bermakna doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan ibadah sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu, yang totalnya berjumlah 17 rakaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak sudah tahu semua ya sholat wajib itu ada apa saja? Bu Guru yakin kalian semua sudah tahu, yaitu yang pertama sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adab-adab sholat. Yang pertama, ketika waktu sholat sudah tiba, segera melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik ketika sholat. Yang ketiga, sholat dengan penuh kekhusyukan. Yang keempat, ketika berwudu hendaknya dilakukan dengan baik. Yang kelima, melakukan ibadah sholat dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan balasan dari manusia. Keutamaan sholat yang pertama menjadi tabir dari siksa api neraka. Yang kedua, menjadi tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat memberatkan timbangan di akhirat. Yang keempat, dapat menenangkan hati. Dan yang kelima, menyehatkan badan. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai zikir. Zikir berasal dari kata dzakaro yang berarti menyebut, menyucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Oleh karena itu, zikir berarti menyucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Zikir tidak hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, namun juga qalbiyah. Dasar hukum perintah berzikir dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Macam-macam cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya mengandung asma Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Contohnya, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus diingat ialah bahwa semua amalan harus dilandasi dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada berzikir 3 diantaranya, yaitu duduk di tempat yang suci, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha, kemudian yang ketiga mengharumkan tempat untuk berzikir dengan wangian, demikian pula dengan pakaian di badan. Kemudian keutamaan dalam menjalankan zikir, yang pertama mendapatkan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memberi ketenangan jiwa serta hati. Kemudian terlindung dari bahaya godaan setan. Yang keempat, hidupnya diliputi banyak kebaikan. Dan yang terakhir, dapat mengontrol emosi dalam diri. Jadi, ibadah sholat dan zikir dalam Islam merupakan bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagai kewajiban ritual dijalankan dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Sementara zikir sebagai bentuk mensucikan dan mengingat Allah dilakukan dengan lisaniyah dan qalbiyah. Keduanya memiliki keutamaan yang besar, memberikan manfaat spiritual dan moral, serta memperkuat hubungan individu dengan Sang Pencipta. Alhamdulillah, materi sholat dan zikir telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.